warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Kelompok Sparkle akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu mengenai perusahaan yang menerapkan konsep bisnis B2B dan B2C. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari Kelompok Sparkle, yaitu saya sendiri, Ulfa Nur Afrilia, dan rekan-rekan saya, Dela Gusvina, Windy Anggriani, serta Nelda Alvita. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dela Gusvina. Kepada Dela, dipersilahkan. Baik, di sini ada salah satu contoh perusahaan yang menerapkan konsep B2B, yaitu Ralali.com. Ralali.com adalah sebuah aplikasi B2B marketplace yang memberikan solusi melalui teknologi dan fitur terkini untuk membantu pemasok dan pembeli dalam mengembangkan bisnisnya. Ralali.com menghubungkan konsumen baik korporat ataupun individu dengan ribuan produk harga grosir dari ratusan pemasok terpercaya dan terkemuka. Ralali.com adalah online B2B, business to business, marketplace di Indonesia yang berperan sebagai fasilitator pertemuan dan transaksi jual beli antara buyer dan seller yang menyediakan teknologi untuk membantu mempermudah transaksi jual beli antar bisnis sesuai dengan tagline retail, yaitu helping business, connecting business. Yang membedakan Ralali dengan marketplace lain yaitu Ralali.com marketplace B2B menyediakan kebutuhan dasar bisnis yang terbagi dalam kategori-kategori barang MRO, yaitu maintenance, repair, dan operasional. Lalu bisnis, dan yang terakhir yaitu Horeca yang terdiri dari hotel, restoran, dan kafe. Baik, berikut ini adalah contoh proses bisnis dari Ralali.com. Tadi kita telah menyaksikan proses bisnis di Ralali.com. Selanjutnya yaitu ada beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Ralali.com, yaitu aman, kemudahan dalam melakukan pembayaran, dan terpercaya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nelda. Perkembangan Ralali didirikan pada tahun 2013 oleh Joseph Aditya. Ralali.com adalah marketplace B2B online pertama dan terbesar di Indonesia yang disokong oleh investor global. Bermula sebagai toko industrial online, Ralali.com bertransformasi menjadi B2B marketplace dengan misi untuk memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli dalam memulai usaha dan memenuhi kebutuhan usaha. Bertumbuh dengan pemahaman pasar secara mendalam, tahun 2018, Ralali.com memperkenalkan Business Innovation Group atau disebut dengan BIG, pasar segmentasi vertikal yang menggunakan BIG dan untuk menyediakan solusi spesifik dalam pemenuhan kebutuhan usaha UMKM sesuai dengan segmentasi usaha, seperti keuangan dan insurtech. BIG mencangkup usaha kuliner dan jasa makanan, atau Big Resto, usaha perkantoran, Big Office, usaha otomotif, Big Auto, usaha bahan bangunan, Big Home, usaha kebutuhan, FMCG, Big Mart, usaha retail, Big Market, dan usaha jasa agen berbasis pekerjaan, Big Agen. Saat ini Ralali.com melayani lebih dari 20.000 pemasok, lebih dari 500.000 pembeli, dan menangani hampir 300 produk di dalam platformnya.
dengan 1,5 juta pengguna terregistrasi dan lebih dari 5 juta pengunjung bulanan. Melalui platform ralali.com, UMKM mendapatkan akses catatan yang didukung oleh inovasi teknologi. Selanjutnya bakal dijelas oleh Windy. Baik, contoh selanjutnya adalah perusahaan yang menerapkan B2C, yaitu Gojek. Gojek merupakan perusahaan penyedia jasa layanan transformasi dengan menggunakan armada motor yang saat ini telah memimpin revolusi industri transportasi ojek di Indonesia. Gojek Indonesia didirikan oleh Nadiem Makarim dan Michaela Angelo Moran dan mulai beroperasi di Jakarta sejak tahun 2011. Gojek menghubungkan antara pengguna jasa dengan tukang ojek melalui aplikasi Gojek dan dapat diakses melalui smartphone. Pada pelanggan cukup mengunduh aplikasi tersebut dan memesan lewat ponsel. Dengan aplikasi tersebut, konsumen dapat mengetahui kisaran tarif yang harus dibayar dan juga bisa melacak keberadaan ojek yang dipesan melalui GPS yang ada di aplikasi ataupun menghubunginya langsung. Sistem pembayarannya dilakukan secara non-tunai dengan sistem kredit yang bisa di-top up melalui aplikasi. Gojek memanfaatkan saran e-commerce dalam memasarkan produk jasa yang dihasilkan perusahaannya. Gojek mengembangkan jenis bisnis B2C. B2C atau business to consumer adalah jenis bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen, seperti antara produsen yang menjual dan menawarkan produknya ke konsumen umum secara online. Di sini pihak produsen akan melakukan bisnis dengan menjual dan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali kepada pihak produsen. Yang artinya produsen hanya menjual atau memasarkan produk ataupun jasanya dan pihak konsumen hanya sebagai pemakai atau pembeli. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfa. Nah, apa saja sih fitur menarik dari aplikasi Gojek ini? Aplikasi Gojek ini merupakan aplikasi teknologi end user. Artinya, aplikasi ini tersedia di smartphone Android dan iOS. Aplikasi Gojek juga teknologi database, artinya cloud computing, smartphone storage. Selanjutnya, application programming interface, yaitu terdapat di Google Maps. Dan selanjutnya, payment GoPay atau online credit, yaitu bisa melakukan pembayaran secara online melalui GoPay. Aplikasi Gojek ini juga memiliki customer service, diantaranya sosial media, website, dan call center. Serta di aplikasi Gojek ini, pengguna bisa memberikan rating dan saran dalam pelayanan. Nah, untuk perkembangan bisnis Gojek sendiri, Gojek mampu memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan dapat dipercaya, tepat waktu seperti pelayanan 90 menit, delivery anywhere in the city. Penerapan e-commerce yang menerapkan B2C pada PT Gojek Indonesia telah berkembang sangat baik. Hal ini dapat dilihat melalui fitur-fitur aplikasi Gojek yang terus bertambah dan bentuk performa pelayanan yang terus ditingkatkan, yaitu mulai dari bagaimana konsumen memesan, proses pelayanan, sampai dengan selesainya jasa layanan. Kini Gojek telah melebarkan sayapnya, yaitu mengembangkan teknologi dengan mengintegrasikan aplikasi di 4 negara dan memperkuat posisinya. Gojek beroperasi di Indonesia, Singapura, Vietnam, serta negara Thailand. Nah, itulah tadi materi mengenai perkembangan perusahaan yang menerapkan konsep bisnis B2B dan B2C. Cukup sekian dari kelompok Sparkle. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.